Ya, listener, pemerintahan Biden dan para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk memposisikan satu kursi kosong untuk mewakili pemerintahan sipil Myanmar yang digulingkan selama KTT khusus Amerika Serikat dan ASEAN yang sedang berlangsung di Washington DC. Kita langsung saja tersambung dengan jurnalis VOA Indonesia, Eva Mazrieva. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Eva. Ya, selamat pagi Jessica. Apa kabar para pendengar MC Radio? Baik, Mbak Eva, boleh disampaikan kenapa sampai ada kursi kosong? Boleh dijelaskan, Mbak? Iya, jadi KTT Amerika ASEAN yang dibuka hari ini di hari Amerika dan hari ini masih hari Kamis 12 Mei dibuka tadi kira-kira jam 11 siang dengan pertemuannya 9 kepala negara ASEAN minus Myanmar dan juga Sekjen ASEAN yang menemui langsung Ketua DPR Nancy Pelosi di gedung Capitol Hill. Nah, menurut juru bicara NSC itu semacam Dewan Keamanan Nasional Amerika untuk merepresentasikan ketidakhadiran pemimpin Myanmar, maka disediakan satu kursi kosong di setiap pertemuan KTT Amerika dan ASEAN ini. Ini maknanya dalam sekali karena sebetulnya Myanmar tetap merupakan anggota negara-negara ASEAN yang diharapkan kehadiran dalam pertemuan ini. Namun ketidakinginan pemimpin yang berkuasa, junta militer Myanmar untuk menerapkan 5 poin konsensus ASEAN yang diputuskan dalam pertemuan darurat ASEAN April 2021 lalu, juga penolakan usul dari Malaysia misalnya untuk melibatkan pemerintah bayangan dalam KTT kali ini membuat akhirnya Myanmar sama sekali tidak hadir dan memang ditolak untuk hadir oleh Amerika dan ASEAN dan sama sekali tidak bisa mengikuti pertemuan puncak hari ini dan besok. Namun Amerika meletakkan tadi satu kursi kosong untuk merepresentasikan rakyat Myanmar, bahwa rakyat Myanmar tetap diwakili meskipun tidak ada pemimpinnya begitu, Jessica. Mbak Eva, Presiden Jokowi juga bicara cukup keras dalam pertemuan dengan Ketua DPR Nancy Pelosi. Bisa dijelaskan apa alasannya nih, Mbak? Ya, Presiden Joko Widodo tadi banyak bicara tentang semakin perlunya kita memperkuat dialog dan menyadari bahwa di dunia ini kita tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah sendirian. Contohnya adalah pandemi virus corona dan krisis perubahan iklim yang tetap harus kita atasi bersama-sama misalnya. Dan dia kemudian juga mencontohkan perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Beliau langsung sebutkan inilah salah satu dampak ketika ada satu negara yang merasa bisa melakukan tindakan secara unilateral atau sendirian tanpa memikirkan negara-negara tetangga lain yang terkena dampak dan melakukan serangan. Memang beliau tidak menyebut nama, tapi kita tahu yang dia maksud adalah perang di Ukraina dan beliau sebutkan bahwa akibat konflik yang terjadi di sana menimbulkan dampak ekonomi yang sangat luas, nggak cuma di Ukraina dan negara-negara sekitar, tapi juga sampai ke Asia Tenggara. Amerika sendiri juga merasakan dampaknya. Sampai saat ini kita punya inflasi ini sudah 8,5% nih, Jessica, ketika diumumkan hari Kamis ini. Kemudian komitmen apa yang disampaikan Amerika Serikat dalam forum bisnis yang merupakan bagian dari KTT Amerika Serikat ASEAN ini? Nah, ini menarik. Jadi KTT Amerika ASEAN ini ternyata tidak hanya bicara tentang apa yang ada dalam isu ASEAN seperti yang kemarin disampaikan beberapa kali ya, tentang bagaimana memperbaiki sistem layanan kesehatan untuk mencegah terjadinya kepanikan ketika kita menghadapi pandemi baru, Jessica ya, atau juga perubahan di lalu pemberdayaan atau human capital yang sudah disebutkan kemarin, tapi tadi juga digelar forum bisnis antara para pemimpin ASEAN dengan para pengusaha Amerika. Tadi dihadir dari Boeing, dari Pharma, dari JP Morgan Chase dan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Amerika, Gina Raimondo. Nah, dalam pertemuan tadi Amerika, lewat Gina Raimondo, ini menjabarkan beberapa inisiatif yang siap dijalin dengan negara-negara ASEAN. Dia mencontohkan yang sudah terjalin itu misalnya menjadikan Thailand sebagai hub atau pusat perdagangan di kawasan, terutama untuk membantu negara-negara barat menjangkau 5 pasar utama yang ada di Asia Tenggara. Lalu dia juga tadi mencontohkan US-Singapore Partnership for Growth and Innovation atau kemitraan Amerika Singapura untuk pertumbuhan dan inovasi. Nah, menurutnya ini sudah jalan karena terbukti dari kerjasama ini ada peningkatan kerjasama di bidang ketahanan rantai pasokan misalnya, atau energi bersih dan ekonomi digital. Dia juga contohkan tentang adanya forum yang membentuk sebuah panduan untuk orang-orang bisa berhubungan di dunia sosial, media sosial maksud saya,
global cross border privacy rules supaya orang tetap bisa menghormati hak privasi masing-masing. Jadi banyak sekali, dan dia bilang bahwa dalam waktu dekat ini akan ada misi-misi khusus yang dilakukan oleh pemerintah Amerika ke negara-negara Asia Tenggara. Misalnya aja nih Mbak Jessica, akan ada misi khusus untuk energi bersih yang terbang ke negara-negara Asia Tenggara, negara-negara ASEAN ini pada bulan Juni. Lalu ada misi khusus pelayanan kesehatan pada bulan September, dan nanti Oktobernya disusul dengan misi pendahuluan untuk perdagangan manufaktur. Jadi banyak sekali misinya. Nah, menjawab misi-misi dan juga komitmen Amerika itu, Presiden Joko Widodo kembali tadi yang kita dengar di pidatonya ya, mengakui bahwa semakin penting kita untuk mulai beralih ke energi bersih, energi terbarukan, dan karenanya dia menggarisbawahi komitmen Indonesia dengan menyebut berbagai kekayaan alam kita yang berlimpah yang sebenarnya belum kita maksimalkan, misalnya kayak tenaga air, tenaga panas bumi. Tadi dia sebut, Presiden langsung sebut tuh di luar teks ya. Dia bilang Indonesia itu punya 4.400 sungai, katanya. Itu kurang apa? Kalau Anda mau datang ke Indonesia dan memanfaatkan salah satu sungai untuk menjadi pembangkit listrik, Anda bisa pakai tuh sungai-sungai Indonesia. Jadi beliau memberikan contoh-contoh yang real begitu kepada para pengusaha Amerika tadi, Jessica. Oke, misinya terkait renewable energy sama kesehatan. Mbak Eva, tapi Ya. selain ada pendukung, ada juga yang mendemo di KTT ini. Apakah benar, Mbak? Iya, jadi para pendukung merupakan hal yang biasa, di mana orang sangat jatuh cinta pada Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bahkan warga negara Indonesia maupun diaspora Indonesia. Diaspora itu berarti dia sudah berubah jadi warga negara Amerika lewat naturalisasi, atau dia menikah dengan warga negara Amerika atau warga negara lain. Ini datang dari berbagai negara bagian. Ada yang datang dari Hawaii, dari Ohio, dari Philadelphia, dari yang jauh-jauh, Alaska segala juga ada. Dan mereka tiap hari tuh kumpul di depan hotelnya Presiden Jokowi hanya untuk sekedar melihat Presiden ketika keluar dari hotel atau pas mobilnya melintas dada-dada gitu ya. Atau kalau bisa sih pinginnya berjabat tangan, tapi biasanya Presiden hanya merapat supaya mereka bisa ambil foto lalu pergi. Tapi di sisi lain ada juga mereka-mereka yang memprotes, bukan memprotes kehadiran Pak Jokowi, tapi memprotes KTT-nya sendiri, KTT Amerika ASEAN ini. Mereka yang memprotes, mempertanyakan apa yang sebetulnya ingin digaungkan oleh ASEAN, yaitu menciptakan tatanan ASEAN yang menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Kenapa mereka protes? Mereka bilang percuma kita ngomongin demokrasi, wong banyak kok para pemimpin ASEAN itu yang nggak demokratis. Kita memang bisa memahami hal itu karena memang itu benar faktanya, bahwa misalnya ada di antara pemimpin-pemimpin negara ASEAN yang sudah berkuasa luar biasa lama. Misalnya saja kita tunjuk Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang sudah berkuasa lebih dari 40 tahun. Kita lihat bagaimana ada demonstrasi untuk menentang kepemimpinan Hun Sen karena dianggap terlibat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Tapi tetap aja Hun Sen berkuasa sampai sekarang gitu. Lalu mereka juga mencontohkan misalnya pemimpin Brunei Darussalam, ya, Sultan Hasan Bolkiah, yang sudah berkuasa sejak tahun 1967. Jadi luar biasa menurut mereka ketika ASEAN ingin mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia, toh masih banyak juga pemimpin-pemimpin ASEAN yang dianggap quote-unquote tidak demokratis begitu, Jessica. Jadi setidaknya ada 3 misi yang ditekankan, ini mulai dari layanan kesehatan pada bulan September, kemudian pendahuluan perdagangan manufaktur pada bulan Oktober, dan juga terkait dengan renewable energy. Dan tentunya kita berharap ini semua bisa tercapai ya Mbak, karena ini terkait dengan future nih, untuk generasi selanjutnya. Dan jangan salah, meskipun disebutkan bahwa mungkin di antara negara ada hubungan yang kurang mengenakan ya, seperti sekarang dalam kasus Myanmar yang membuat 9 negara ASEAN lain itu jengah begitu kan. Tapi tadi disebutkan, pemerintah Amerika menyebut bahwa kita tuh tetap harus menggalakkan yang disebut hubungan antar individu. Karena hubungan antar individu ini yang nggak bisa diputus, mau negaranya perang atau berantem ya antar individu kan jalan terus. Amerika tadi, pemerintah Amerika maksud saya, mencontohkan bagaimana kita di sini tuh sudah mengeluarkan visa 6 juta visa hanya untuk membuat orang tuh bisa datang ke Amerika, baik untuk berkunjung maupun untuk belajar ya. Jadi dari 10 negara di Asia Tenggara itu Amerika sudah mengeluarkan 6 juta visa sejak tahun 2010 untuk berbagai kepentingan, bisnis, jalan-jalan, wisata, sampai belajar. Lalu juga kita punya 7.000 program yang selama ini sudah jalankan.
dengan melibatkan berbagai organisasi di Asia Tenggara. Jadi luar biasa kalau hubungan antar individu dan semoga itu nggak hilang ya Jessica ya. Lepas dari negaranya berseteru apa enggak begitu aja Jessica. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Sehat selalu Mbak, selamat kembali bertugas ya Iya. Mbak.